Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 1 yang kali ini akan membahas tugas 5 hidrologi. Di tugas kali ini terdapat 2 soal. Yang pertama itu buatlah eksperimen evaporasi atau penguapan air di rumah masing-masing dengan mengisikan air pada wadah transparan. Pagi hari jam 7 catat ketinggian air, kemudian sore jam 18 catat kembali. Penurunan air dicatat dalam tabel, kemudian isi kembali air sampai pada ketinggian tertentu, dan ulangi pengamatan selama 10 hari. Masing-masing individu yang melakukan eksperimen digabungkan dalam kelompok untuk disusun sebagai vlog kelompok. Ungkapkan pula kesan Anda akan eksperimen ini. Dan untuk nomor 4 atau soal kedua, yaitu amatilah gambar di bawah ini. Komponen apakah yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi ini? Jawaban individu disatukan dalam vlog kelompok. Yang pertama, untuk soal pertama, buatlah eksperimen evaporasi atau penguapan air. Setelah saya lakukan eksperimen yang menggunakan wadah transparan dan diisi air pada pagi hari jam 7, lalu kemudian dicatat ketinggian airnya, lalu didiamkan sampai jam 6 sore, lalu diukur dan dicatat kembali ketinggian airnya. Pengamatan dilakukan selama 10 hari. Ini tabel dari eksperimen saya. Pada hari pertama, wadah saya isi air setinggi 8 cm pada pukul 7. Ini pada hari ke-1 sampai hari ke-10 sama ya, 8 cm. Nah, penurunannya bisa dilihat bervariasi, ada yang 7,8, 7,4, 7,6, 7,9, 7,8, 7,5, 7,7, dan 7,6. Pesan saya dalam eksperimen yang telah saya lakukan, yaitu proses evaporasi atau penguapan ini memang ada dan dapat dilihat dari pengurangan ketinggian air di wadah transparan. Setiap harinya ada perbedaan pada masing-masing hasil akhir. Hal itu disebabkan karena suhu, radiasi matahari, serta kecepatan angin yang berbeda pada setiap harinya, yang mengakibatkan penurunan ketinggiannya itu berbeda-beda di setiap harinya. Lalu untuk soal kedua, disediakan gambar dan setelah diamati ada 2 komponen yang tidak disebutkan dalam gambar tersebut. Menurut saya ada 2 komponen yang tidak masuk dalam gambar ilustrasi, yaitu yang pertama adalah true fall. True fall adalah hujan yang menembus vegetasi. Seharusnya dapat ditambahkan kekurangannya di sini, true fall. Jadi setelah ada interception ini, true fall, baru infiltration. Lalu yang kedua, komponen yang tidak disebutkan ada base flow atau aliran dasar yang berasal dari air tanah di sini. Itu menurut saya. Oke, selanjutnya untuk tugas 5 yang nomor 3, untuk eksperimen yang telah saya lakukan pada pagi hari jam 7 sampai sore hari jam 18 selama 10 hari. Ini merupakan tabel eksperimen yang telah saya lakukan selama 10 hari. Untuk pukul 7 ketinggian airnya sama, setinggi 6 cm. Kemudian pada pukul 18 jadi beberapa penurunan dengan beberapa tinggi. Ada yang 5,9 pada hari pertama, terus 5,8, 5,5, 5,6, 5,6 lagi, kemudian 5,8, 5,8, 5,4, 5,7, dan 5,5 cm. Lalu kesan dalam eksperimen yang telah saya lakukan, yaitu
saya dapat menyimpulkan kalau evaporasi atau penguapan air ini dapat dipengaruhi oleh cuaca atau suhu. Dalam cuaca yang panas atau cerah, penguapan dalam eksperimen tersebut dapat mencapai 0,6 cm ketinggian air. Sedangkan pada cuaca yang mendung atau berawan, penguapan tersebut hanya berkisar 0,1 sampai 0,2 cm saja. Lalu untuk tugas yang keempat, amati gambar di bawah ini. Komponen apakah yang disebutkan dalam gambar siklus? Komponen apakah yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi ini? Jawaban individu disebutkan dalam kelompok. Kemudian jawaban saya, selain true flow dan base flow yang telah dijelaskan pada rekan saya tadi, terdapat return flow. Di sini return flow sendiri adalah aliran limpasan dan rembesan yang mengalir ke permukaan tanah. Ini tugas yang pertama. Eksperimen saya dari hari ke-1 sampai hari ke-10 pukul 7 mengisi air 7 cm dan berkurang berbeda-beda berkurangnya. Seperti ini tabelnya. Dan selanjutnya kesan dan dalam eksperimen, proses eksperimen evaporasi atau penguapan air yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa evaporasi atau penguapan air dalam cuaca yang panas atau cerah, penguapan dalam eksperimen tersebut dapat mencapai 0,5 cm ketinggian air. Sedangkan pada cuaca mendung atau berawan, penguapan hanya berkisar 0,1 sampai 0,2 cm saja. Dan soal kedua, amati gambar di bawah ini. Komponen apa yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi ini? Jawaban individu disatukan dalam kelompok. Menurut saya, dua komponen yang tidak masuk dalam gambar ilustrasi yaitu capillary spring. Zona kapiler adalah zona di mana air tanah merembes dari permukaan air dengan aksi kapiler. Sama base flow. Base flow merupakan aliran dasar yang berasal dari air tanah. Ini merupakan hasil pengamatan saya yang saya lakukan selama 10 hari. Dengan mengisi air 5 cm, saya dapat menyimpulkan pada hari pertama pada pukul 6 sore, air yang awalnya 5 cm menjadi 4,5 cm. Lalu hari kedua menjadi 4,8 cm, hari ketiga menjadi 4,7 cm, hari keempat menjadi 4,7 cm, hari kelima menjadi 4,5 cm, hari keenam menjadi 4,8 cm, hari ketujuh 4,2 cm, hari ke-8 4,5 cm, hari ke-9 4,4 cm, hari ke-10 4,5 cm. Baik, kesan saya dalam eksperimen tersebut dalam melakukan eksperimen kali ini adalah saya dapat menyimpulkan bahwa air yang didiamkan pada wadah transparan di bawah sinar matahari saat jam 6 sore mengalami penurunan pada ketinggian dibanding saat jam 7 pagi. Hal ini dipengaruhi adanya proses evaporasi atau penguapan air. Selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Komponen apakah yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi ini? Jawaban individu disatukan dalam vlog kelompok. Jawaban Bonavita, menurut saya komponen yang belum disebutkan pada gambar di samping adalah rockfall atau merupakan hujan yang menembus vegetasi, seharusnya dapat ditambahkan keterangannya. Yang kedua, return flow. Return flow adalah aliran limpasan dan rembesan yang mengalir ke permukaan tanah. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.